Bila saya sampai Mallorca dan pemerhati di sana, dia kata Tok nak bincang dengan tu, dia datang. So pemain ni Mats Dijil daripada Holland, defender, 27 years old. Dia main kelab mana ni? Dia sekarang main kelab. Bagi pendapat saya, Tunku Mahkota Johor satu-satu harapan kita untuk kembalikan kegemilangan Harimau Malaya. Baginda tahu apa yang perlu dibuat untuk kehadapan. Ada segelintir peminat-peminat Indonesia menghina, mencaci nama Malaysia. Ada sebahagian daripada mereka cakap kita yang Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, terbongkar sudah setelah Malaysia di reject sama FIFA untuk bisa menaturalisasi Mats Dijil karena regulasi FIFA. Akan tetapi dari akun Mats Dijil sendiri mengklarifikasi bahwasanya persoalan naturalisasi tentang dirinya oleh Malaysia, Mats Dijil sendiri tidak tahu menau. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Nombor 2, ada satu pemain ni. Pemain ni telah menghubung coach Pomati dalam last month. Saya ingat masa Pomati jumpa saya kat Mallorca. Bila saya sampai Mallorca dan Pomati di sana, dia kata Tok nak bincang dengan tu, dia datang. So pemain ni Mats Dijil daripada Holland, defender, 27 years old. Dia main kelab mana ni? Dia sekarang main kelab Go Ahead Eagles Division 1 dengan ni semua. Jadi grandfather dia, datuk dia daripada Malaysia. Jadi kita tengah proses dan dia ni menghubungi dengan kita punya pegawai dan juga Pomati dah berbincang untuk dia nak untuk bermain dengan Malaysia. We are tengah dalam proses untuk mendapatkan dia punya ini. Center back 27 tahun daripada Holland. Itu yang setakat ni lah. Yang itu saya tahu ada, tapi saya belum dapat maklumat lanjut daripada pegawai saya. Kerana ada certain yang heritage player ni kadang-kadang dia punya grandfather dengan apa semua tak confirm dia punya dapat dokumen dia lagi. Pemain naturalisasi Malaysia, Mats Dijil bongkar hal yang mengejutkan begini usai dirinya gagal dinaturalisasi timnas Malaysia. Seperti kita ketahui bersama, baru-baru ini FIFA menolak permohonan naturalisasi pemain yang diklaim keturunan Malaysia, Mats Dijil. Alasannya, regulasi FIFA menyatakan bahwa Dijil tidak memenuhi syarat kelayakan naturalisasi karena darah keturunannya ternyata bukan Malaysia melainkan Singapura, sehingga membuat proses naturalisasi ini tidak valid. Menariknya, dalam unggahan terbaru di Instagram sang pemain, Mats Dijil mengungkapkan bahwa nenek dari ibunya lahir di Singapura pada 1893. Dalam postingan tersebut, Mats Dijil juga menjelaskan kepada publik kalau dirinya sebenarnya tidak tahu menahu tentang proses naturalisasi yang diajukan timnas Malaysia. Setahu aku, ibu nenek aku itu lahir di Singapura bukan Malaysia, tulis Mats Dijil. Aku nggak tahu juga aku kok tiba-tiba dikaitkan dengan Malaysia. Benar, aku nggak tahu, tegasnya. Sontak, postingan tersebut memicu kontroversi di kalangan netizen, terutama dari Singapura dan Indonesia. Seorang netizen Singapura dengan akun X @mansov meluapkan kekecewaannya atas klaim sepihak Malaysia tersebut. Jelas-jelas nenek moyangnya lahir di Singapura. Berhentilah mencoba mengklaim segalanya, tulisnya. Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari netizen Indonesia. Banyak yang sepakat bahwa Malaysia sering mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Singapura, FAS, merasa klaim Malaysia terhadap Mats Dijil tidak relevan, mengingat nenek moyangnya lahir di Singapura. Mereka melihat ini sebagai bagian dari pola klaim Malaysia terhadap sesuatu yang bukan milik mereka. Kritik terhadap Malaysia soal klaim semacam ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, negara tersebut juga mendapat sorotan karena dianggap sering mengklaim warisan budaya dari negara tetangga seperti Indonesia. Berhentilah mencoba mengklaim segalanya, kata Presiden FAS, Zainuddin bin Nordin. Macam Mat tadi memang kita tahu kualiti dia memang inilah, tu sebab kita pun agak teruja nak ini, tapi malangnya dia tak lepas nak buat macam mana kan. Pertamanya walaupun kita nampak usaha untuk mendapatkan mat itu gagal, tetapi saya juga harus mengucapkan terima kasih
kepada Matt kerana at least dia ada hasrat murni untuk mewakili Malaysia. Tetapi atas sebab-sebab teknikal tadi, kita pun dah maklum bahawa FIFA tak meluluskan permohonan dia setelah proses-proses yang kita buat. Tidak dapat diluluskan, tapi macam saya cakap tadi, kita juga harus ucap terima kasih kepada dia kerana niat yang baik dia lah. Dia ada niat yang murni untuk mewakili Malaysia. Daripada situ saya berharap juga ada lagi beberapa player yang heritage player ni, maksud saya heritage player ni yang berpengkalan di luar negara ini tidak membantutkan usaha kita lah untuk meneruskan ataupun mendapatkan pemain-pemain yang terbaik ini bagi meneruskan agenda kita untuk memperkuatkan pasukan nasional. Mungkin akan ada selepas ni, kalau ada lagi mungkin FAM sendiri akan atau macam mana saya tak tahulah kan, untuk orang kata jadi penawar lah dengan perkampaan ni. Kita terbuka sebenarnya, kita terbuka. Yang penting pada kita adalah pemain-pemain ini mempunyai cukup kualiti untuk mewakili negara ataupun mesti lebih baik daripada pemain yang kita ada lah kan. Kalau setakat apa kualitinya sama macam dalam negara, baiklah kita pakai yang dalam negara aja. Jadi pemain-pemain ini mesti datang dengan satu tahap yang mereka dapat menunjukkan mereka lebih baik daripada pemain yang kita ada. Memang tujuan kita pun untuk memperkuatkan pasukan negara. Jadi kita pun memang berharap, bukan sekadar ini, dan kita berharap ada pemain-pemain yang macam saya Matt ni tadi yang mempunyai hasrat dan cita-cita murni dia untuk membantu pasukan Malaysia. Hasil dari pemain yang gagal dinaturalisasikan, iaitu Masdal yang sudah di1000 jejekan. Pada akhirnya guys, pada akhirnya Malaysia dan Singapura sedang berseteru cuy. Buset dah, gila ternyata guys. Dari hasil kegagalan itu malah menimbulkan perseteruan cuy. Buset dah. Dan nih guys, gua kasih tahu kondisi terkini guys. Kondisi terkini, netizen kedua kubu lagi memperebutkan hak angket si Masdal cuy. King Indo lagi sibuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Mereka masih ributin silsilah si Mat. Itulah perbedaan kita guys, yaitu perbedaan kita dengan negara tetangga guys. Tapi ya sebenarnya Masdal itu ya, kalau misalkan ingin naturalisasi ya harusnya sih yang lebih layak itu adalah Singapura guys. Singapura bukan Malaysia, soalnya jauh sekali silsilahnya guys. Cuman ya kalau menurut gue ya harusnya negara Singapura berterima kasih kepada Malaysia guys. Harus berterima kasih kan, ibarat karena tidak perlu capek-capek mencari guys, karena yang capek itu Malaysia, negara tetangga kita yang udah 1000 jeje cuman gagal lagi. Individu ini sahaja mampu mendiamkan segelintir peminat-peminat Indonesia. Semalam pemangku Sultan Johor menzahirkan rasa kecewa baginda bila tengok keadaan padang di sebuah stadium kelab Liga Super. Ini bukan kali pertama baginda bersuara tentang isu padang ni. Bagi pendapat saya, Tunku Mahkota Johor satu-satu harapan kita untuk kembalikan kegemilangan Harimau Malaya. Baginda tahu apa yang perlu dibuat untuk kehadapan. Kalau korang tak percaya, korang tengok di mana JDT berada sekarang. Ada segelintir peminat-peminat Indonesia menghina, mencaci nama Malaysia. Ada sebahagian daripada mereka cakap kita yang mencaci ataupun menghina diorang dulu. Yang paling penting itu bukan saya. Kalau betul TMJ bakal kembali ke Wisma FM, ini adalah masa yang paling sesuai. Bagi pendapat korang, adakah lagi harapan untuk kita tengok skuad Harimau Malaya kembali mengaum? Oke teman-teman, ya demikian beberapa cuplikan video dan terbongkar sudah ternyata apa yang dinaturalisasi oleh Malaysia, pemain keturunan yaitu Mas Cicil, ternyata yang bersangkutan tidak tahu menau. Tentunya hal ini terkesan untuk bisa menyaingi Indonesia begitu gampangnya menaturalisasi pemain-pemain keturunan, tetapi apa yang dilakukan oleh Malaysia justru ini bikin malu Malaysia sendiri. Karena tak jarang pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh Malaysia itu justru mengklarifikasi tentang dirinya. Seperti halnya pemain yang bermain di MU itu juga mengklarifikasi kalau dia juga bukan keturunan Malaysia, dan Matt Cicil juga demikian, dia tidak tahu menau tentang persoalan naturalisasi dirinya oleh Malaysia. Dan tadi juga ada satu buah video di mana ada orang Malaysia yang nampaknya tak terima atas hinaan-hinaan dari netizen Indonesia yang sering mengejek, menghina Malaysia. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh netizen-netizen Indonesia tentunya ini ada penyebabnya. Ketika Indonesia dan rivalitas kita negeri jiran yaitu Malaysia dari dulu memang seperti itu,
Tentunya ada asap, ada api. Ini tidak bisa dipersalahkan mana-mana pihak. Dan katanya untuk bangkitnya sepak bola Malaysia diharapkan bisa menjadikan TMJ ataupun Tuanku Ismail untuk bisa menjadi tua FAM. Oke, apakah benar demikian? Silahkan ditunggu saja. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.